Satu jerigen pun saat ini minyak curah itu Bu, jangankan yang minyak kemas. Minyak kemas kan waktu itu retail modern. Setelah dilepas akhirnya banjir. Kenapa kita tidak diajak berkolaborasi? Kita mesti berkolaborasi, bersinergi dalam rangka untuk kepentingan. Yang diharapkan pedagang pasar kepada pemerintah adalah pengayoman, diperlakukan adil. Karena apa? Saat ini kami merasa tidak diperlakukan adil, belum diperlakukan adil. Contoh di dalam menyalurkan minyak goreng saja, asosiasi diberikan. Kenapa kami Koperasi Pedagang Pasar yang salah satu pilar ekonomi, kenapa tidak dilibatkan? Belum dilibatkan. Oleh karena itu kami juga berterima kasih para pejabat yang memang pada akhirnya insya Allah akan mengajak kita. Karena kami sudah punya pengalaman, tahun 98 juga pernah gonjang-ganjing minyak goreng, dan itu kuncinya ada di gerakan Kopas gitu ya. Jadi kalau negara tidak aman itu adalah pasukan Kopassus, kalau harga tidak aman itu pasukan Kopas. Kami punya pasukan dengan 2.689 seluruh Indonesia ini, saya pikir pasukan yang sangat bagus, jaringan sangat baik. Belum lagi pedagang-pedagangnya, satu pasar kan kita bisa tahu lah, paling tidak satu pasar itu pedagang yang pasar kecilnya paling nggak ada di atas 100 ya. Bahkan kalau pasar besar kan ada yang sampai 8.000, 10.000, bahkan lebih dari 10.000. Satu jerigen pun saat ini minyak curah itu Bu, jangankan yang minyak kemas. Minyak kemas kan waktu itu retail modern. Setelah dilepas akhirnya banjir. Nah sekarang minyak curah ini juga masih setengah hati. Kita harap mudah-mudahan ke depan kami sih tidak juga kalau memang kami tidak dipandang tidak layak dilibatkan kan nggak juga merengek-rengek, tapi kami sudah punya pengalaman, punya jaringan yang cukup baik. Kenapa kita tidak diajak berkolaborasi? Kita mesti berkolaborasi, bersinergi dalam rangka untuk kepentingan masyarakat banyak, membantu pedagang dan membantu juga para pejabat agar supaya duduk manis lah. Tapi kami tetap masih berharap agar supaya pasar tradisional itu betul-betul menjadi perhatian, jangan hanya untuk tempat kampanye, tapi betul-betul di sana melakukan pembinaan, penyehatan dalam arti jangan hanya menyehatkan fisiknya, tetapi menyehatkan pengelolanya dan menyehatkan kami pedagangnya. Karena antara pedagang, pengelola, dan fisik itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Atau satu saja dikerjakan, yang ini nggak bisa. Harus sama-sama agar supaya menjadi menghasilkan dan mempunyai nilai tambah sesuai dengan visi misi dan apa yang diprogramkan oleh para penentu-penentu kebijakan itu. Satu contoh adanya aturan-aturan katakanlah perbankan kalau menerapkan KUR sekarang tidak bisa lewat koperasi, belum bisa. Ini kan menjadi kendala bagi kita memberikan pelayanan kepada para pedagang atau para anggota. Pedagang harus datang ke bank meminta pelayanan langsung ke bank, contohnya itu kan tidak mudah. Walaupun yang tertulis teorinya yang diiklankan mudah, faktanya saya sudah berapa kali menemui dan itu ada kendala-kendala yang tidak mudah dihadapi oleh teman-teman. Itu menjadi bagian yang memang harus kita pikirkan bersama, kita harus perjuangkan bersama agar supaya teman-teman itu bisa terlepas dari jeratan-jeratan rentenir. Itu sebenarnya.
kehidupan di dunia perpasaran, apalagi sebagai pengurus koperasi pedagang pasar atau sebagai pengurus asosiasi pedagang pasar, itu memang cukup berat. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan oleh kami dengan teman-teman mudah-mudahan diikhlas dan itu menjadi bagian dari ibadah kita semua. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, apa Pak? Oh ya, jadi gini Pak, sementara ini kemarin kami sudah menghubungi Pak Dirut Pasar Jaya bahwa diminta menunggu sebentar karena sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dilanjutkan Pak. Itu terutama, sementara ini jawaban dari Pak Dirut itu. Ya memang kita tidak bisa pungkiri karena mungkin dalam pola kampanye itu yang mudahkan di pasar. Kalau di petani bukannya tidak mudah, kan ngumpulkan petani jauh-jauh katakanlah. Para peternak tepatnya ada di mana, katakanlah buruh mungkin ada dalam satu pabrikan itu kan ada mungkin tidak berkenan pimpinannya atau karena itu kan kadang-kadang kurang pas. Tetapi kalau di pasar, karena di pasar itu bajunya macam-macam, ada yang baju merah, baju kuning, baju hijau, baju apapun yang ada di pasar, memang dunianya itu sebenarnya ya para politikus hendaknya jangan hanya berkampanye mengambil kepentingan pada saat mau saja. Hendaknya ini betul-betul diperhatikan karena magnet itu bisa dari situ bisa terjadi panggung politik yang efisien dan bisa juga efektif. Jadi memang sah-sah saja. Oh, kalau itu selama ini sudah memang dibuka, selama ini dibuka, gitu ya. Saya tahu persis di mana pasar, di mana daerah. Saya keliling di daerah manapun, itu banyak rentenir, masih banyak rentenir.